Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas Administrasi Bisnis 1B dengan nomor induk mahasiswa 203101056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu materi mata perkuliahan, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, materi tentang ketahanan nasional. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu definisi ketahanan nasional, yang kedua yaitu sifat-sifat ketahanan nasional, yang ketiga adalah landasan asas-asas ketahanan nasional, yang keempat yaitu dimensi ketahanan nasional, yang kelima adalah fungsi ketahanan nasional, dan yang terakhir, yang keenam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Baik, apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan atau keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan perjuangan nasional. Dan inilah merupakan skema ketahanan nasional. Selanjutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah mandiri. Ketahanan nasional yang mempercayai kemampuan dan kekuatan negaranya sendiri. Yang kedua yaitu dinamis. Ketahanan nasional selalu berubah, bisa meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara tersebut. Yang ketiga adalah manunggal. Ketahanan nasional bersifat integratif atau mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam keseluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat adalah wibawa. Ketahanan nasional yang bersifat manunggal akan membawa kewibawaan sehingga akan perhitungkan oleh pihak lain, disegani dan dihormati. Yang kelima adalah konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional sangat menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya adalah asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama adalah kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan ini merupakan asas dalam kehidupan nasional yang memberi perhatian khusus pada keduanya, merupakan sebuah parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan bernegara. Yang kedua adalah komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Komprehensif integral merupakan seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh yang merupakan sistem kehidupan nasional. Yang ketiga adalah mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam memiliki tujuan untuk menumbuhkan sikap dan kondisi kehidupan nasional yang berlandas nilai kemandirian untuk meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Sedangkan mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi, menghadapi, serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Yang keempat adalah asas kekeluargaan, asas yang berisi sifat-sifat hidup yang diliputi oleh keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah dimensi ketahanan nasional yang terdiri dari yang pertama adalah ketahanan ideologi.
Kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan terhadap ideologi Pancasila yang mampu memelihara persatuan bangsa serta menangkal ideologi asing yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah ketahanan politik. Kondisi kehidupan berbangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan mampu memelihara sistem politik yang dinamis. Yang ketiga adalah ketahanan ekonomi. Konsep kehidupan perekonomian bangsa berdasarkan demokrasi ekonomi yang sehat dan dinamis. Yang keempat adalah ketahanan hankam. Kondisi kehidupan bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Selanjutnya yaitu fungsi ketahanan nasional antara lain. Yang pertama yaitu sebagai sumber tangkal untuk menangkal segala bentuk ancaman, hambatan, gangguan terhadap identitas, integritas suatu bangsa. Yang kedua sebagai pengarah pengembangan potensi, dan yang ketiga sebagai pengarah pola pikir bangsa. Dan pembahasan yang terakhir mengenai faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional antara lain. Yang pertama, anggaran pertahanan. Yang kedua, jumlah penduduk suatu negara. Yang ketiga, kemampuan keuangan pemerintah. Dan yang keempat, jumlah personil sistem pertahanan. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.